Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Bismillah, alhamdulillah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meminta ilmu yang bermanfaat kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dan taufik serta hidayahnya. Sebagaimana marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Hadirin Allah muliakan, dan jangan lupa untuk bersalawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Masih bersama Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi, dan masih bersama kitab yang sangat luar biasa yang menempati ranking kedua dalam penyebaran dan pengkajian, dan hanya di bawah sebuah kitab dan tidak lain tidak bukan adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan dari Riyadhus Shalihin dan betapa bermanfaatnya bagi umat, dan sebuah kerugian dalam hidup ketika hidup yang hanya sekali ini saja, sedangkan kita tidak pernah mempelajari kitab ini, tidak pernah membaca kitab ini. Kita udah baca kitab A, kitab B, kitab C, tapi kitab yang paling tersebar dan paling dikaji oleh para ulama kita, para guru-guru kita dan para ustadz-ustadz kita nggak baca, dan paling terbukti merubah kehidupan bukan 1-2 orang, bukan ratusan orang, bukan ribuan orang, tapi jutaan orang, dan mungkin miliaran orang kalau kita hitung dari zaman Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan bersama-sama dan harus kita syukuri jamaah, harus kita syukuri. Masih bersama bab ketakwaan, dan kita sudah melewati fase ayat-ayat Al-Quranul Karim. Maka kita akan masuk ke hadis yang pertama, hadis yang ke-69 atau hadis ke-70 dalam beberapa cetakan yang lain. Hadis Abu Hurairah. Qala al-Imam An-Nawawi Yahya bin Sharaf bin Murri rahimahullahu ta'ala. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, merahmati keluarga beliau, merahmati orang-orang yang beliau cintai, merahmati guru beliau, dan merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, qala qila ya Rasulullah, Abu Hurairah menyampaikan
bahwa Rasul SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Wahai Rasulullah, siapa manusia termulia? Langsung artinya aja, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling mulia? Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa. Jadi orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Tapi ternyata bukan itu yang diinginkan oleh para sahabat. Laisa an hadza nas'aluk. Bukan dari sisi ini kami atau bukan dari sisi ini yang ingin kami tanyakan kepada engkau ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW menjawab, fa Yusuf Nabiullahi ibnu Nabiillah ibni Nabiillah ibnu Khalilullah. Kalau begitu Yusuf Nabi Allah, ibnu Nabiillah. Nabi Yusuf itu Nabi Allah dan anak dari Nabi Allah. Dan cucu dari Nabi Allah. Dan cicit dari Nabi Allah. Jadi beliau seorang Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, lalu habis kakek apa sih? Habis kakek apa? Cucu, ayah, kakek, buyut ya. Buyutnya Nabi. Benar ya itu ya? Ijma orang Indonesia, habis kakek buyut. Ya mungkin. Buyutnya tuh Nabi juga. Bahkan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Tapi ternyata sahabat-sahabat tanya ini menjawab lagi, bukan dari sisi ini yang kami inginkan ya Rasulullah. Jadi bukan itu yang kami tanyakan kepada engkau. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'alunani, atau fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Oh, apakah tentang keturunan bangsa Arab yang kalian tanyakan kepadaku? Jadi lebih spesifik tentang kalian, turunan bangsa Arab, itu yang kalian ingin tanyakan. Maka Nabi SAW menjawab, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Sebaik-baik orang di masa jahiliyah, sebaik-baik orang di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam jika mereka faquhu, jika mereka faquhu. Coba lihat bahasa Arabnya, jemaah. Idza faquhu, betul. Idza faquhu. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Tolong di semua terjemahnya begitu, faquhu. Di buku antum apa? Faquhu. Di buku kamu faquhu. Iya.
faquhu. Oke. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Oke. Sebaik-baik mereka di jahiliyah akan menjadi yang terbaik di masa Islamnya di saat ia masuk Islam, di saat hijrah gitu bahasa kita sekarang. Tapi dengan syarat faquhu. Faquhu. Nanti kita jelaskan apa arti faquhu. Hadirin Allah muliakan, mari kita bersama hadis ini. Hadis ini sangat menarik. Pelajaran yang pertama, jamaah. Pelajaran yang pertama dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, lagi-lagi kita disuguhkan dialog, kalau bahasa sekarang Q&A ya, antara para sahabat dan Nabi SAW. Tanya jawab. Dan ini adalah metode klasik yang digunakan para sahabat untuk belajar dengan Rasul SAW. Bertanya, nanti Nabi jawab, Q&A. Dan memang sangat enak, sangat nyaman, mengalir, lebih santai, tapi juga tetap syarat akan makna. Tidak terlalu formal. Tanya jawab selalu merupakan sesi yang menarik. Dan itu yang dilakukan para sahabat dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terus berlangsung sampai hari ini, gitu loh. Dengerin dialog tanya jawab kan enak, menyenangkan. Di samping penyampaian yang monolog juga penting, makanya ada khutbah di dalam Islam atau kajian monolog, satu arah dalam Islam dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan bisa kita terapkan. Maksudnya ini bukan hanya bukan hanya faedah lalu kita catat terus besok lupa lagi. Enggak, terapin aja. Tumbuhkan kultur Q&A misalnya di antara suami istri gitu loh. Pada saat makan, mau tidur dan seterusnya. Perlu ada sesi tanya jawab. Santai, tanya tentang ilmu-ilmu dasar. Apa yang dipelajari, apa hikmah pada hari ini, nikmat Allah yang kita dapatkan hari ini itu apa aja sih, gitu loh. Dan itu hal yang penting. Para sahabat tanya sama Nabi SAW. Kan gitu kan. Setelah semua selesai, tadi gimana gitu loh. Kerjaan kamu gimana, atau misalnya aktivitas di rumah gimana dan seterusnya. Pertanyaan atau Q&A seperti itu tuh penting. Atau setelah suami istri sama anak, tanya jawab itu penting. Orang tua sama anak. Dan sekarang udah langka kayak gitu ya, udah pada sibuk-sibuk gitu loh. Dan saking ininya komunikasi via WA sekarang, padahal satu rumah, bahkan bukan satu meja makan gitu loh. Satu meja makan itu masih komunikasi via WA. Bukan nggak boleh, tapi nggak maksimal. Perlu ada sesi tanya jawab yang simple. Dan ketika kita Q&A dengan anggota keluarga kita, pasangan kita, ingat, niatkan untuk mengikuti metode Nabi SAW. Insya Allah berkah deh. Insya Allah komunikasi itu jadi berkah. Itu kan bab pertama tentang niat. Innamal amalu bin niat. Amal itu tergantung niat. Jadi niatkan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Maka insya Allah Allah berkahi.
Pelajaran yang kedua. Pelajaran yang kedua. Hadirin yang Allah muliakan, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa mereka tidak sembarang bertanya. Tidak ngasal ketika bertanya. Para sahabat dalam hadis ini bertanya tentang manusia termulia. Manusia termulia. Manusia termulia. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka bertanya tentang hal-hal besar. Hal-hal tinggi dan bukan hal-hal receh. Bukan hal-hal receh. Bukan kaleng-kalengan. Siapa manusia termulia ya Rasulullah? Kenapa? Karena yang Allah sukai itu hal-hal tinggi, bukan hal receh atau kaleng-kalengan. Nabi SAW bersabda dalam hadits Husain bin Ali atau Jabir bin Abdullah, Inna Allah Ta'ala yuhibu ma'aliyal umur. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu mencintai hal-hal yang tinggi. Ma'aliyal umur, hal-hal yang tinggi. Wa ashrafaha, dan hal-hal yang mulia. Allah senang hal-hal yang tinggi, hal yang mulia. Wa yakrah safsafaha, dan Allah tuh benci hal-hal receh. Allah nggak suka dengan hal-hal yang nggak penting lalu kita bicarakan, bukan urusan kita bicarakan. Nggak suka. Allah tuh senang kalau kita bicarakan mimpi besar, cita-cita yang tinggi. Itu tuh Allah senang. Bicara sama istri atau bicara sama cita-cita yang tinggi. Cita-cita kita apa nih, gitu loh. Anak-anak, apa harapan kita pada anak-anak kita, terus bicara hal yang besar, bicara yang tinggi. Dan bukan hanya bicara doang, bukan hanya omdo, berjuang untuk itu. Allah tuh senang kalau kita bicara tentang umat, gitu. Apa yang bisa kita berikan untuk saudara kita, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang sedang tertimpa musibah misalnya. Itu Allah senang tuh, hal-hal besar. Bagaimana memberikan manfaat kepada saudara kita, apa program-program yang bisa membuat banyak saudara-saudara kita itu misalnya dapat kerjaan, dapat rizki dari jembatan kita. Gimana ngebantu. Allah tuh senang. Bagaimana menolong saudara kita yang hidupnya nggak bahagia, belum kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih menjadi ahli dunia, yang hidupnya dunia terus akhirnya sengsara dengan itu sendiri. Nah, gimana cara nolong mereka ya? Itu Allah senang. Allah senang. Itu makanya pertanyaan para sahabat, manusia mulia itu siapa? Terus siapakah manusia? Jadi biar apa? Biar termotivasi ke sana. Biar ada sosok misalnya. Jadi hadirin Allah muliakan. Nah, pertanyaan untuk kita udah belum kalau bicara sama suami itu atau bicara sama istri, bicara hal-hal yang besar. Ya, jangan masalah dunia lagi, masalah yang nggak jelas lagi. Apalagi ngomongin orang pula, ya Allah. Itu bukan nggak jelas lagi, itu dosa.
ngomongin orang tuh bangkai. Kita tahu kan, bangkai, makan bangkai. Masa ketemu pasangan udah malam, masa yang diomongin bangkai? Apa nggak ada yang lebih berkelas lagi daripada bangkai? Kan ghibah itu bangkai kata Allah. Ngomongin si A, ngomongin si B, ngomongin si Allah benci, hal-hal rendah tuh benci. Bangkai itu Allah benci. Wa yakrah safsafaha. Bicara dong apa hikmah yang yang kamu dapatkan hari ini gitu loh. Tadi di kantor gimana? Aduh, banyak masalah di kantor. Nah, apa hikmah dari Allah dari masalah-masalah tersebut? Iya sih. Terus cerita gitu. Nah, itu kan ini hikmah Allah tuh besar, hal besar. Kamu gimana sama anak-anak? Aduh, anak-anak kamu tuh ya. Masya Allah. Berarti ini bandel nih hari ini. Jadi kalau anak-anak kamu tuh ya, kalau berhasil Masya Allah anak-anakku nih, Masya Allah gitu. Kalau masalah anak-anak kamu tuh, ya kamu tuh sendiri deh. Ada yang nyemplung lah tadi, ada yang ketiban, gitu. Ada yang kepleset, ada yang kejedot. Tapi banyak hikmah, gitulah. Baru bicara hikmah, nggak apa-apa. Kejedot nyemplung sebagai prolog tuh nggak apa-apa. Tapi habis itu bicara tentang hal-hal besar, hal-hal besar. Gitulah. Itu hal yang penting jemaah sekalian. Kamu tahu kan anjing yang liar yang suka jalannya komplek kita, itu dikejar sama dia. Yang lain mah dikejar anjing, dia ngejar anjing. Terus yang menang siapa? Ya anjing lah, digigit ya. Tapi kayaknya hikmahnya nih, anak nih nyalinya gede nih. Insya Allah jadi orang besar, insya Allah. Maka kita harus banyak doa dan seterusnya. Kan gitu, jadi enak gitu loh. Pikiran tuh positif, walaupun digigit anjing. Dan karena nggak jelas, anjing lah dikejar sama dia, misalnya. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau Q&A itu hal-hal yang besar gitu loh, hal-hal yang tinggi gitu. Dan sebagai sekilas info, kalau pembicaraan kita pure dunia ya, tidak ada hikmah dan tidak ada jembatan menuju Allah, pure dunia, maka itulah hal-hal rendah yang Allah tidak sukai. Karena Nabi SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, massaqa kafiran syurbata ma." Kalau saja dunia itu senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang kafir tidak akan Allah akan berikan minum walaupun satu teguk air atau satu tetes air, gak akan dikasih. Berarti kalau kita hanya bicara ini aja, duduk sama teman tapi hanya bicarakan dunia, bicarakan barang lah, hanya bicarakan mobil lah, hanya bicarakan motor, hanya bicarakan sepeda, dan tidak ada satupun hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada mengingat Allah sama sekali, hanya dunia. Maka itulah yang Allah benci. Allah benci. Jangan sampai itu terjadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Pelajaran yang berikutnya dari hadis ini. Pelajaran yang berikutnya. Hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu hudurul badiha atau sariul badiha dalam bahasa Arab, sangat cerdas, dan salah satu bentuk kecerdasannya adalah cepat dalam merespon. Cepat dalam merespon. Lihat bagaimana Nabi SAW merespon. Siapa manusia yang paling mulia, yang paling bertakwa? Cepat kan? Gak pakai yang paling bertakwa. Oh bukan itu yang kami maksudkan ya Rasul. Kalau gitu Yusuf.
Eh, bukan itu sih yang kita maksud. Oh, maksudnya kalian apa, keturunan bangsa Arab. Kalau begitu khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Gitu. Yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah yang paling maka akan menjadi orang terbaik di masa Islam jika faquhu. Lihat cepet ya. Mungkin ada yang mengatakan, ya kalau cepet kok, kalau cerdas kok salah? Nggak salah. Kenapa nggak salah? Karena pertanyaannya global, pertanyaan umum. Semua jawaban-jawaban Nabi nggak ada yang salah, benar. Yang paling bertakwa siapa? Yang paling mulia siapa? Yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa. Itu yang paling mulia. Dan itu dalil kan, surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Jadi bukan salah, benar, ayat langsung mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling baik, yang paling bertakwa. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Gak salah. Walaupun bukan itu yang diinginkan para sahabat, tapi karena pertanyaannya umum, global, tidak spesifik, maka ketika menjawab dengan salah satu sisi dari pertanyaan tersebut, maka itu tidak disalahkan. Justru menunjukkan itu kecerdasan. Dan ketika para sahabat atau penanya mengatakan, mohon maaf bukan dari sisi itu yang kita inginkan, langsung cepat Nabi SAW jawab. Oh, Yusuf kalau begitu. Yusuf. Kenapa? Karena memang Masya Allah jamaah sekalian, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, lalu buyutnya Nabi. Itu kurang apa coba? Ada dari nasab yang semulia itu? Nggak ada. Jadi kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang pertama beliau jawab dari sisi sifatnya paling yang kedua dari sisi nasab, dan nggak salah, semuanya berkaitan dengan pertanyaan, nggak salah. Justru itu kecerdasan Nabi dan cepatnya dalam merespon, cepatnya dalam menjawab, sari'ul badiha, cepat, secara spontanitas gitu loh, cepat merespon secara spontanitas. Itu menunjukkan kecerdasan. Makanya sebagian alul hikmah mengatakan kalau orang tuh cepat merespon, termasuk dari segi humor misalnya, kan kita sering tuh tiba-tiba dikasih umpan lambung, dia bisa smash dengan hal yang lucu tapi halal, lucu. Itu menunjukkan orang cerdas, cepat dalam merespon dan masuk gitu, dapat. Dikasih umpan lambung langsung quote and quote di smash gitu loh, secara positif. Terus ada yang ini dia masuk, tapi masuknya enak, masuknya cantik, masuknya smooth, masuknya menyegarkan. Itu termasuk kecerdasan, salah satu sisi kecerdasan. Artinya kalau kita punya teman kayak begitu atau saudara atau orang mengatakan kita seperti itu, maka itu salah satu sisi kecerdasan. Sari'ul badiha, cepat dalam respon secara spontanitas, nggak pakai skrip, nggak pakai naskah, nggak pakai pengaturan, langsung spontanitas, langsung bisa TikTok begitu aja, langsung dia jawab, kita respon, kita sampaikan, dia respon dan cepat dan enak, orang latih. Itu tadi sudah skenario dan skrip yang enggak, itu spontanitas aja. Itu salah satu kecerdasan, dan Nabi SAW itu punya kemampuan itu. Walaupun dalam hadis ini dari sisi seriusnya, tapi cepat. Manusia paling cerdas, orang yang paling bertakwa. Oh, bukan itu maksud kami. Oh, kalau gitu Yusuf. Enggak, bukan itu maksud kami. Oh, maksud kalian ini ya. Dan lihat Nabi SAW langsung lebih aktif ketika dua kali ternyata bukan itu yang dimaksud. Lagi-lagi bukan salah, tapi bukan itu yang dimaksud.
Lalu Nabi langsung memberikan respon lebih aktif lagi. Maksud kalian ini ya? Oh iya, kali ini gini. Dan itu para ulama kita tuh begitu jemaah. Ada beberapa masyayikh itu, kita belum selesai pertanyaannya, beliau itu bisa ngejawab persis seperti yang kita inginkan. Padahal inti pertanyaan kita di kalimat-kalimat terakhir. Kita baru kasih prolog nih. Jadi kondisinya gini. Lalu di-cut di tengah karena kesibukan. Saya boleh langsung jawab ya, tapi dengan adab gitu. Hukumnya begini. Kita bilang, kok tahu sih? Padahal kan kita belum nanya. Kita baru kasih deskripsi dan pertanyaan intinya di belakang, dan ada beberapa arah nih pertanyaannya. Tapi itulah sari'ul badiha. Cepat respon. Kita belum selesai, dia langsung respon dan benar responnya. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Bagi yang punya kemampuan itu, bersyukurlah kepada Allah dan gunakan dengan cara yang baik gitu loh. Kalau humor jangan yang bohong gitu loh, jangan yang negatif dan seterusnya, dan jangan kebanyakan, proporsional aja. Terus jangan buat untuk menjatuhin orang, nyinyirin orang, enggak. Kita angkat orang, kita senangkan hati orang dan seterusnya. Itu sifat yang bagus yang dijelaskan dalam hadis ini. Sari'ul badiha atau hudurul badiha, cepat merespon secara spontanitas dan tepat. Tinggal genrenya aja, bisa genrenya humor atau komedi, bisa genrenya serius, bisa genrenya melankolis dan seterusnya, tapi cepat, tek. Ini nyambung nih orang, dan bukan hanya nyambung, cepat banget merespon. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, pelajaran yang berikutnya, hadirin yang Allah muliakan, lagi-lagi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ketakwaan dan keutamaan ketakwaan, bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Dan sekali lagi, jawaban ini tidak salah, tapi bukan yang diinginkan. Dan bayangkan ya, betapa berkahnya Nabi kita SAW. Jawaban yang bukan dimaksud atau bukan diinginkan oleh penanya saja berkah gitu loh. Kita jadi dapat manfaat. Ini bukan yang diinginkan, apa yang diinginkan. Artinya, lihat loh orang-orang berkah. Langkahnya aja, atau sikapnya, atau ucapannya, padahal bukan yang diinginkan, tapi ada hikmah, ada kebaikan, dan segala macam. Jadi walaupun bukan itu yang diinginkan oleh lawan bicaranya, tapi kalau udah berkah, itu melahirkan kebaikan demi kebaikan, demi kebaikan, demi kebaikan. Itu kalau kita punya kehidupan gitu tuh luar biasa. Kesalahan kita aja itu melahirkan kebaikan. Oh Masya Allah. Seperti Ka'ab bin Malik, kesalahan beliau itu melahirkan kebaikan, menginspirasi banyak orang. Jutaan orang terinspirasi Ka'ab bin Malik. Kita udah bahas hadisnya, dan salah satu kisah terbaik sampai detik ini di Riyadhus Shalihin itu kesalahan, dan kesalahan fatal. Makanya hadirin, minta keberkahan lah, minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tuh kalau Allah berkahi, dia buat salah aja berkah. Bukan membenarkan kesalahan, salah tetap salah. Ka'ab bin Malik kan disalahkan, tapi nanti lahir hikmah, lahir kebaikan, lahir pelajaran mahal gitu. Beda kalau orang nggak berkah, sikap benarnya aja berantakan. Kenapa? Karena nggak ikhlas misalnya. Udah benar nih, tapi kok hasilnya nggak sesuai yang kita inginkan nih. Bikin ribet orang ya. Ini nggak berkah. Evaluasi niat. Mungkin Anda melakukan hal yang benar, atau kita melakukan hal yang benar, tapi hal yang benar kalau niatnya tidak ikhlas, nggak berkah jemaah. Nggak berkah. Wallahu ta'ala alam.
Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, sekali lagi di salah satu keberkahan dan hikmahnya kita jadi semakin mengerti dan meyakini bahwa orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Bukan yang paling kaya, bukan yang paling keren, bukan yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling branded barang-barangnya. Dari dari atas sampai bawah semua branded. Enggak. Tapi nggak sholat. Tapi nggak berzikir kepada Allah. Bukan mereka yang paling mulia. Bukan. Bukan yang paling rumah paling luas. Enggak. Lihat rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, yang paling bertakwa. Jadi ketika kita kondisi pandemi atau kondisi sulit begini, jangan gagal fokus. Jadilah orang paling mulia di saat-saat kita susah, di saat-saat kita banyak masalah, di saat kita sakit misalnya. Dengan apa? Dengan bertakwa. Bertakwa, bertakwa, dan bertakwa. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Lakukan dengan keikhlasan. Parameternya bukan itu. Makanya apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 212. Allah katakan zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Orang-orang kafir itu dihiasi kehidupan dunia. Dikecoh sehingga mereka melihat dunia itu indah di pandangan mereka. Dikecoh, zuyin, dibuat indah tapi salah, dikecoh sehingga mereka melihat kehidupan dunia itu indah, punya semuanya indah, punya deposit yang angkanya fantastik itu indah, punya uang 9 digit bahkan 10 digit atau 12 digit itu indah, punya mobil-mobil mewah itu indah, punya rumah yang sangat mahal itu indah, punya perhiasan itu indah, punya tas itu indah. Lalu mereka, karena mereka terkecoh, mereka memandang rendah orang-orang beriman. Nah, orang beriman, nah itu sih. Ya kan jangan kaku-kaku banget lah, gitu. Padahal dia nggak kaku. Dia udah berusaha senyum, berusaha berakhlak mulia, tapi karena dia berusaha kembali ke Allah, dianggap kaku. Udah kalau hijrah jangan terlalu serius-serius amat lah. Padahal orang juga bisa ketawa. Nggak setelah hijrah mukanya dilipat terus gitu, enggak kan. Tapi karena dia berusaha kembali ke Allah, akhirnya direndahkan. Apa yang terjadi? Coba kita kembali ke ayat tersebut. Walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia dari mereka di hari kiamat. Orang-orang yang hanya mengandalkan dunia, lalu meremehkan, merendahkan, nanti kita lihat di hari kiamat gimana. Dan orang-orang yang bertakwa lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Akan terlihat jelas. Terlihat jelas. Dan Allah yang memberikan rezeki kepada orang-orang yang Allah kehendaki tanpa batas. Bicara kemuliaan, bicara ketakwaan jemaah. Bicara kemuliaan, bicara ketakwaan. Ini yang harus kita yakinkan bagi diri kita. Bicara kemuliaan, bicara ketakwaan. Maka kalau kita bisa menghabiskan banyak waktu untuk dunia, untuk aksesoris, untuk ketampanan dan kecantikan, untuk sepeda kita, untuk motor atau mobil, pokoknya dipoles segala macam. Mana waktu kita untuk ketakwaan kita? Mana waktu kita untuk ketakwaan kita? Seberapa banyak waktu yang kita berani blok untuk mengejar ketakwaan? Karena inilah kunci kemuliaan, bukan yang lain. Adapun orang yang melihat dunia sebagai kunci kemuliaan, kata Allah tadi, terkecoh, zuyyina lilladzina kafaru, dihiasi, tapi itu hanya kecohan aja,
hanya trik aja, nggak benar, hanya dihiasi, terkesan bagus ternyata enggak, hanya trik kamera gitu loh. Di foto kayaknya ini keren banget ya, pas ketemu langsung biasa banget. Kita pikir kita udah mulia segala macam, begitu hari kiamat berantakan semuanya, kaget kita, nggak ada artinya sama sekali, nggak ada artinya. Lalu kita lihat orang-orang bertakwa di atas kita, walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah, dan orang yang bertakwa semua di atas mereka pada hari kiamat, di atas mereka, di atas mereka. Di atas mereka. Kita punya tempat ngumpul, di sana kita bicarakan harta dunia, kita bangga-banggakan, semuanya. Bukan hanya dibanggakan, kita jajarkan, kita show of force. Dan setiap kita ngumpul gitu, kita ngeliat ada 1-2 orang sarungan ke masjid yang dekat situ, kita nggak pernah sholat. Terus nanti setelah habis sholat balik lagi kita cukup. Kita nggak pernah sholat. Nanti pada hari kiamat kita lihat itu orang tuh yang sarungan, yang nggak pakai apa-apa, yang mungkin lebih miskin jauh dari kita, itu di atas kita pada hari kiamat. Kalau kita gayanya seperti itu, lihat orang-orang kayak gitu tuh, yang berusaha menjaga ketakwaannya, nanti hari kiamat di atas kita, di atas. Inna akramakum indallahi atqakum. Selanjutnya jamaah sekalian yang Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bahwa di antara kemuliaan adalah kemuliaan nasab yang soleh. Ingat, nasab yang soleh. Dan inilah yang menunjukkan yang ini menjadikan Nabi Yusuf disebutkan oleh Rasul kita SAW. Makanya Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, al-jawabul awal min jihati syaraf bil a'mali salihah. Jawaban pertama Nabi SAW itu kemuliaan dari sisi amal soleh, sifat yang soleha, sifat dan amal soleh. Wathani min jihati syarafi bin nasabi salih. Adapun jawaban yang kedua itu kemuliaan dari sisi nasab, garis keturunan yang soleh. Dan itulah Nabi Yusuf. Beliau Nabi, ayahnya Nabi, Nabi Yakub, kakeknya Nabi, Nabi Ishak, dan buyutnya Nabi, Khalilullah bahkan, Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Ini menunjukkan bahwa Nabi juga memperhitungkan nasab yang soleh. Nabi memperhitungkan nasab yang soleh. Hadirin yang Allah muliakan, makanya para ulama kita mengatakan seperti Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wala syakka anna nasaba lahu athar. Tidak diragukan lagi, tidak diragukan, nasab itu punya pengaruh pada seseorang. Nasab, garis keturunan itu punya pengaruh pada seseorang. Nasab itu penting, tapi nasab yang soleh.
Artinya jika dua-dua, artinya apabila dua-duanya soleh, yang satu nasabnya soleh, yang satu nasabnya tidak, maka nasab yang soleh ini punya keistimewaan, jemaah. Dan kata Allah, la syakka anna nasabalahu athar, tidak diragukan, nasab itu punya pengaruh, punya pengaruh. Punya pengaruh. Makanya nggak heran bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum itu sangat memuliakan dan mencintai ahlul bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ulama kita sangat mencintai mereka. Dan kita diperintahkan untuk menghormati dan mencintai mereka. Jadi hadirin, karena nasab itu punya pengaruh. Nasab itu punya pengaruh. Salah satu yang membuat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ditunjuk sebagai pengganti Nabi SAW kan nasab dari Quraisy. Ingat ketika Abu Bakar dan Umar bertemu dengan para Ansar dan menjelaskan kepada mereka bahwa Abu Bakar yang paling berhak untuk ini. Salah satu argumentasinya apa? Dari Quraisy ini, dari nasab. Pengganti harus dari Quraisy. Pasti ada pengaruh pada karakter, pada jiwa, dan seterusnya. Walaupun ada faktor lain tentu saja. Kita tahu di kehidupan ada yang nasabnya nggak bagus, tiba-tiba dianya jadi soleh atau soleh, ada. Tapi nggak bisa dipungkiri orang-orang terbaik itu dari nasab-nasab terbaik. Nasab-nasab terbaik. Makanya nasab terbaik orang Arab apa? Bani Hashim. Dan Nabi SAW dari Bani Hashim. Lalu kalau tarik garis lurus lagi, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Nggak bisa dipungkiri. Seperti, makanya Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ibrahim alaihimussalam. Makanya kita proporsional. Kita tidak gulu berlebih-lebihan, melampaui batas dalam menyikapi masalah nasab. Tapi bukan mengatakan juga nasab itu nggak penting. Yang penting orangnya. Yang keturunannya tuh nggak penting. Enggak. Ini buktinya. Dan Nabi tekankan, kenapa Nabi menyebutkan Nabi Yusuf, nama Nabi Yusuf, padahal banyak Nabi. Beliau Nabi, ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi, langsung tanpa ada jeda. Itu menunjukkan penting. Makanya tadi kata Allah, anna nasab lahu athar. Nasab itu ada pengaruh tanpa ada keraguan. Pengaruh ke banyak hal. Di antaranya karakter, sifat, mental, lalu jiwa, ada pengaruh. Maka ini, tapi yang soleh gitu loh, yang diangkat oleh para ulama, seperti kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, an-nasabus soleh, nasab yang soleh, nasab yang soleh. Jadi yang dikatakan masyarakat kita, yang bibitnya harus diperhatikan, itu benar. Tapi tentu saja setiap pembahasan proporsional, wasat kan gitu. Agama Allah kan meminta kita jadi wasat, objektif dan proporsional, tidak
ekstrim ke kanan, tidak ekstrim ke kiri. Dudukkan dan sesuai porsinya aja. Mulia, ya mulia, Nabi SAW sebutkan. Tapi gulu, enggak, berlebih-lebihan enggak. Atau hanya mereka aja, enggak juga. Kan tadi kita katakan ada banyak contoh di lapangan atau di masyarakat orang soleh tapi dari keluarga yang enggak misalnya. Tapi sekali lagi, yang terbaik dari yang terbaik itu punya silsilah demikian. Makanya para ulama mengatakan maka nafihin nabi fala yub'atsur rasul illa fi asyrafil butun wa a'lal ansab. Rasul SAW tidaklah lahir dari rahim terbaik dan nasab tertinggi atau nasab terbaik. Begitu. Dan ini tidak bertolak belakang, tidak bertentangan dengan yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Karena ketika kita bicarakan nasab atau garis keturunan yang tinggi, itu kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, garis keturunan atau nasab kesolehan. Garis keturunan dan nasab kesolehan. Misalnya ayahnya ulama atau itu keluarga ahli ilm atau segala kakeknya punya, ini perlu diperhatikan kayak gini. Atau ahli ibadah, bapaknya ahli ibadah, kakeknya ahli ibadah, terus ahli ibadah, ibadahnya semangat sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Terus di antara mereka ada ahli ilmu juga. Itu diperhitungkan jamaah sekalian. Ini bukan tentang kekayaan, bukan. Ini bukan tentang kemewahan, enggak. Ini nasab soleh, nasab yang soleh, nasab terbaik. Makanya kan kesolehan, kenabian kan yang diangkat Nabi SAW kan. Kenapa Nabi Yusuf itu nasab kenabian langsung tanpa ada jeda, beliaunya, ayahnya, kakeknya, buyutnya. Hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita buka 1-2 pertanyaan dan kita akan lanjutkan hadis ini insyaallah di pertemuan besok biiznillah dengan izin dan taufik dari Allah. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan tim sehat dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, saya sedang berusaha untuk meningkatkan takwa, hanya saja dalam perjalanan terkadang saya down, malas juga ada, dan ada juga hambatan dari kawan. Mohon nasihatnya Ustaz supaya saya sabar dalam perjalanan ini, dan apa tips move on cepatnya Ustaz untuk bisa lebih cepat takwa. Hadirin Allah muliakan, yang pertama as-sidqu ma'allah, jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tips yang paling bagus. Intasdukillah yasduka. Jika kita jujur dengan Allah, Allah akan wujudkan cita-cita kita. Jujurlah kepada Rabbul Alamin. Jujurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, tergelincir itu wajar. Bukan benar ya, tapi wajar. Bisa dimengerti. Semua kita demikian. Siapa di antara kita yang perfect? Nggak ada. Semua kita, termasuk yang bicara, kita selalu salah, selalu khilaf, selalu sering keliru. Dan itulah sabda Nabi SAW. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam banyak sekali melakukan kesalahan. Dan gak ada yang langsung bisa. Semua kebaikan itu butuh proses. Gak ada yang langsung jago banget tuh, gak bisa. Gak ada bayi bisa langsung jalan tuh, gak ada. Semua butuh proses, dan di antara proses yang harus dilalui oleh seorang bayi, dia jatuh dan jatuh terus. Tapi bangkit dan bangkit terus lagi. Minta pertolongan kepada Allah, itu yang kedua. Jadi jujur dan
ketahui bahwa salah itu wajar, tergelincir itu wajar, bukan membenarkan, tetapi itu proses yang harus dijalani. Langsung bangkit, istighfar, taubat kepada Allah, lalu berikutnya minta pertolongan kepada Allah. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Sekali lagi, pasangan ibadah adalah minta tolong. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu jangan pernah lupa. Ini pasangan gak boleh dipisahkan. Antum kita pisahkan, Al-Fatihah kita nggak sah. Iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Mas Al-Fatihahnya tadi nggak sah. Itu nggak dibaca. Harus dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pasangan. Kita takwa itu ibadah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Minta. Kita kadang sering banget lupa minta pertolongan kepada Allah. Lalu berikutnya lingkungan. Ini penting. Makanya dalam diriwayatkan salah satu nasihat Luqmanul Hakim, ikon kebijaksanaan di dalam Islam, ikonnya wisdom dalam Islam. Luqmanul Hakim itu mengatakan, dan nasihat ini sudah kita bahas di kajian wanita, yang pertama kali hendaknya Anda cari dalam hidup, kata Luqmanul Hakim, setelah Allah, tentu saja setelah Allah, yang pertama pasangan yang soleh atau istri yang soleha, yang kedua sahabat yang soleh. Itu poinnya. Itu yang pertama kali kita cari setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Istri yang soleh atau suami yang soleh, lalu yang berikutnya sahabat yang soleh. Kata para ulama, karena, atau Luqmanul Hakim juga mengatakan, karena hidup kita kemungkinannya secara global ya, hidup kita tuh cuma di dua tempat, dalam rumah sama di luar rumah. Kita hidup tuh aktivitas muter-muter gitu aja, dalam rumah, luar rumah. Dan kita nggak bisa nolak masalah. Hidup itu adalah masalah itu sendiri. Hidup itu ujian itu sendiri. Maka yang harus kita lakukan membentengi dan memagari masalah seberat apapun. Kalau kita dijaga oleh Allah, lalu didampingi oleh orang-orang soleh, insya Allah kita akan bisa melewatinya. Benar nih, masalah sepelik apapun, seberat apapun, kita jaga hubungan dengan Allah, lalu kita didampingi oleh sosok-sosok yang soleh dan soleha. Wow, luar biasa. Dan itu tadi, begitu mau lupa sama Allah, terdistract gitu, disorientasi misalnya, diingetin lagi oleh pasangan, dicegah lagi oleh suami kita, dibimbing lagi suami kita, disupport oleh istri kita. Lalu begitu keluar, sahabat-sahabat kita yang soleh atau yang soleha itu ngawal kita, nggak kasih kita celah untuk jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kenikmatan. Kita sempat bahas di kajian wanita masalah ini dalam satu sesi. Allah Ta'ala bisa, mungkin itu. Saya rasa cukup. Makasih banyak. Jazakallahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.